kenalin, namanya Arum Dwi Safitri dari Universitas Erlangga. Jurusannya? Jurusan manajemen. Kenalin, aku Najwa dari Farmasi UGM 2019. Halo semuanya, nama gue Aul, umur gue sekarang 19 tahun. Sekarang lagi sibuk kuliah sambil magang di kampus. Perkenalkan, nama saya Johannes Adrian, umur saat ini 20 tahun dan saat ini masih menjadi seorang mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Radit, umur 19, pekerjaan mahasiswa. Perkenalkan, aku Ma'ruf Fatoni Aziz, mahasiswa umur 19 tahun. Aku Raihan, 19 tahun, mahasiswa. Halo semuanya, aku Novita, 19 tahun, mahasiswa. Kalau dari sepengetahuan aku dulu belajar biologi itu, HIV itu kan singkatannya itu Human Immunodeficiency Virus kan, berarti itu tuh virus penyebab dari penyakit AIDS itu sendiri, sedangkan AIDS itu tuh Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi hubungan korelasinya itu HIV virus penyebabnya dan AIDS itu penyakit yang disebabkannya. Menurut aku HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu penyakitnya, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Kalau menurut aku, HIV itu kan Human Immunodeficiency Virus, di mana itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Dan setelah virus itu menyerang, nantinya akan ada timbul penyakit yaitu namanya AIDS, yang dimana itu adalah sistem akhir dari serangan virus tersebut. Tahu saya dari suntik darah, lalu dari liur, terus dari berhubungan badan, itu sih. Lewat suntikan darah, suntikan bekas kayak yang suntikan yang terpapar gitu, terus hubungan seksual yang nggak aman, terus kayak udah, menurut gue itu deh. Kalau untuk itu kurang tahu. Kurang tahu deh. Sebelumnya udah pernah tes atau belum? Tes HIV? Belum pernah sih. Oke. Emangnya kamu yakin nggak terjangkit HIV? Yakin 100% aku nggak. Aku nggak terlalu tahu detailnya sih, cuma pas aku ikut macam seminar gitu, orang yang kena HIV dia bilang dia pokoknya ke rumah sakit setelah dia merasakan gejala yang kayak dia udah nggak tahan gitu. Terus habis itu diarahkan sama dokternya gitu buat tes, dan setelah beberapa hari hasilnya keluar, ya dikasih positif atau enggak. Jadi kalau misalnya mau tes ke rumah sakit gitu, terus nyampein keluhannya ke dokter sama latar belakang dia habis ngapain mungkin. Kalau aku sebenarnya belum tahu ya, dan belum pernah mencoba dan belum pernah mendengar. Tapi aku mikirnya nanti pasti bakal dites, diambil darah nggak sih, baru ntar dilihat dilihat darahnya, mungkin lihat antibody, nggak tahu, itu cuman selogika aku aja. Tapi ya benar, dari katanya Arum ke rumah sakit. Aku sendiri sih nggak tahu. Kalau setahu aku itu pencegah ataupun perawatannya itu dengan cara pemberian obat mungkin dari rumah sakit ataupun tim kesehatan lainnya. Namun obat itu dirasa tidak untuk menyembuhkan, namun dapat menghambat pertumbuhan virusnya. Seperti itu sih yang aku tahu. Kalau berdasarkan pengetahuanku sama apa yang pernah aku baca sebelumnya sih, HIV ini kan belum ditemukan obatnya ya. Jadi paling tidak bisa memastikan untuk sembuh, namun ada suatu obat yang bisa meningkatkan taraf hidup penderitanya. Tapi aku kurang tahu obat itu apa. Kalau saya sih cepet-cepet itu sih cek ke rumah sakit untuk
mengetahui apa saya jadi tertular atau enggak gitu. Sebenarnya mungkin agak kecewa ya karena agak seharusnya konsen gitu kan di awal. Saya lu kalau punya penyakit apa mungkin bisa diobrolin di awal. Cuman kalau misalkan udah terlanjur ya udah nanti tes bareng. Kalau misalkan emang kan nggak tahu ya ada virus HIV ini cukup yang dikasih sama pasangan kita tuh langsung cukup menyerang kita atau enggak. Jadi lebih baik ya udah nanti daripada lu ngehujat pasangan lu, ya udah lu tes aja nanti setelah having sex-nya. Sebagai tindakan pencegahan ya tentu aja sih kalau buat hal itu tuh pakai alat kontrasepsi berupa kondom. Nah, tapi ini misalnya nih orangnya udah berhubungan secara seksual sama kamu, tapi kamu curiga dia memiliki HIV. Kalau itu sih ya harus cek sih. Kalau dari gue sendiri, gue nggak bakal takut sih, soalnya kan cara penularan itu kan dari darah, cairan kelamin sama ASI. Sementara kalau itu kan medianya hanya air kolam renang, jadi gue nggak perlu takut sih kalau gitu. Kalau karena setahu saya penyebaran HIV/AIDS itu nggak gampang ya, jadi maksudnya nggak tiba-tiba nular. Jadi kalau di kolam renang sih saya masih dibilang nggak terlalu panik lah, masih tenang aja karena setahu saya penyebaran HIV/AIDS sih tidak semudah itu. Ya nggak apa-apa karena setahu gue juga nggak bakal menular lewat berenang bareng kan, karena walaupun ya mungkin si virusnya bisa berenang atau apa, tapi mungkin dia bakal mati duluan pas udah kena air kolam renang, atau mungkin virusnya nggak cukup buat nyerang imun tubuh gue. Karena kayak gue masih belum tahu sih kasus yang kayak gitu. Kalau aku tentunya tetap mendampingi dan ngasih motivasi sih untuk berjuang. Semangat, semoga bisa sembuh dari penyakitnya. Terus semangat dan jangan patah semangat juga, karena harus tetap semangat untuk berjuang dan sembuh dari HIV. Sumpah gue nggak salah. Ini kelihatan nggak? 350. Oke, 300.000. Oke, sama 300.000 ya 100. Mitos. Mitos. Mitos parah. Kenapa tuh? Ya maksudnya kenapa disebut kutukan Tuhan gitu? Kayaknya maksudnya nggak ada penyakit kutukan Tuhan gak sih? Nggak ada penyakit. Ada udah jelas itu disebabkan salah si virus ini. Mitos. Ya mitos. Harusnya mitos. Oke. Oke, pertanyaannya segitu aja. Terima kasih kakak-kakak di sini udah ikut wawancara. Semoga kedepannya kita bisa lebih aware lagi sama HIV dan AIDS, dan juga bisa mendukung para pengidap HIV. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam.